Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lingga Putra Kurnia, NPM 2021-22156. Di sini saya berperan sebagai moderator dari kelompok 3. Kelompok 3 di sini akan mempresentasikan materi tentang membangun keluarga dalam Islam. Pernikahan atau perkawinan secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu kata an-nikah yang bermakna al-wat'i yang artinya bersetubuh, al-damu wal tadakhul yang artinya berkumpul dan memasukkan, dan al-aqad yang artinya perjanjian. Sedangkan menurut istilah, nikah mempunyai banyak beberapa pendapat. Di antaranya, definisi menurut Muhammad Abi Isroh ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan atau kehalalan mengadakan hubungan keluarga atau suami istri antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Pernikahan ini adalah suatu bentuk ibadah yang besar karena berlangsung sepanjang hidup. Maka dari itu, keberlangsungan dan kesucian harus dijaga oleh kedua pihak, yaitu oleh suami dan istri. Pernikahan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena pernikahan ini merupakan fase kehidupan manusia yang agung, sakral, dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Pernikahan merupakan suatu lembaga yang agung sehingga perlu ketentuan dan aturan, karena Allah tidak membiarkan makhluknya dalam kebebasan yang mutlak, tetapi Allah membuat aturan agar manusia hidup dengan layak, terhormat, dan bermartabat. Dalam Al-Quran, Surat Az-Zariyat, ayat 56, Allah menjelaskan bahwa pada hakikatnya kehidupan di alam semesta diciptakan berpasang-pasangan. Pernikahan merupakan asas utama dalam memelihara kemaslahatan umat. Apabila tidak ada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tentang pernikahan, tentu saja manusia akan hidup sesuai dengan nafsu syahwatnya, yakni hidup bagaikan binatang. Islam menganjurkan umatnya agar melakukan nikah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu dan berkeinginan untuk nikah, hendaknya kamu nikah. Sebab nikah itu akan mampu memejamkan mata terhadap wanita yang tidak halal dilihatnya dan akan memelihara kamu dari godaan syahwat. Atau barang siapa yang tidak mampu nikah, maka syaumlah. Sebab dengan syaum, hawa nafsu terhadap wanita itu akan berkurang." Hadis riwayat Jamaah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Meskipun hukum asal menikah adalah sunnah, tetapi menurut para ulama ahli fikih, hukum menikah bisa berubah tergantung kondisi seseorang yang sedang dialaminya. Hukum menikah bisa menjadi wajib, mubah, sunnah, makruh, bahkan menjadi haram. Yang pertama adalah wajib. Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial, serta sulit baginya untuk menghindari zina. Orang tersebut diwajibkan menikah karena dikhawatirkan jika dia tidak segera menikah, maka dia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. Yang kedua adalah sunnah. Menikah menjadi sunnah hukumnya apabila seseorang sudah mampu dan siap membangun rumah tangga, tetapi dia dapat menahan diri dari segala perbuatan yang menjerumuskannya pada zina. Meskipun demikian, dalam agama Islam menganjurkan umatnya untuk menyegerakan menikah jika sudah memiliki kemampuan, sebab pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah mubah. Hukum pernikahan menjadi mubah apabila seseorang yang memiliki kemampuan melakukan pernikahan dan sudah memenuhi kewajiban sebagai seorang istri atau seorang suami, namun dia tidak memiliki dorongan syahwat yang mendesak dan tidak khawatir terjatuh kepada perzinahan. Dengan kata lain, hukum mubah ini terjadi bagi seseorang yang memiliki faktor pendorong dan penghambatnya yang sama kuat. Dia memiliki kemampuan tetapi belum memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan pernikahan. Dan yang keempat adalah makruh. Pernikahan menjadi makruh hukumnya apabila dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumah tangga, serta dia dapat menahan diri dari perbuatan zina. Sehingga jika tidak segera menikah, dia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun dia memiliki keinginan untuk menikah, tetapi dia tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri maupun kewajiban seorang istri terhadap suami. Dan yang kelima adalah haram.
Hukum menikah menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk membangun rumah tangga. Misalnya, seseorang yang tidak memiliki penghasilan, sehingga besar kemungkinan dia tidak bisa menafkahi keluarganya kelak. Selain itu, hukum menikah menjadi haram apabila pernikahan itu dilakukan dengan maksud untuk menganiaya, menyakiti, dan untuk menelantarkan pasangannya. Pernikahan bisa menjadi haram jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi atau bahkan dilanggar. Seperti contoh pernikahan yang diharamkan adalah pernikahan sedarah, kawin kontrak, pernikahan sejenis, atau pernikahan beda agama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf. Syarat dan rukun pernikahan. Adapun syarat dan rukun pernikahan dalam Islam yaitu 1. Calon pengantin. Mempelai laki-laki syarat-syaratnya dalam beragama Islam, laki-laki atau bukan banci, jelas dan diketahui siapa orangnya, tidak dipaksa, tidak dalam keadaan berihram haji atau umroh, bukan mahram bagi calon mempelai perempuan, tidak dalam keadaan beristri 4, dan tidak mempunyai istri yang haram dipoligami dengan calon istrinya. Mempelai perempuan syarat-syaratnya adalah beragama Islam, perempuan atau bukan banci, jelas dan diketahui siapa orangnya, sepersetujuan dirinya, dan tidak dalam keadaan berihram haji atau umroh, bukan mahram bagi calon mempelai pria, tidak memiliki suami atau dalam idah orang lain, dan tidak pernah dituduh berzina oleh calon suaminya. 2. Wali. Wali adalah orang yang memiliki hak secara syarat untuk menikahkan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Wali terdiri dari urutan nasab, dan jika tidak ada, maka diberikan hak kepada wali hakim dengan syarat dan ketentuan yang ada. Syarat seorang wali adalah 1. Beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, laki-laki, bukan perempuan atau banci, adil, tidak dalam keadaan berihram haji atau umroh, dan tidak dipaksa. Adapun urutan wali nasab adalah 1. Bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. 2. Saudara laki-laki kandung sebapak seibu. 3. Saudara laki-laki sebapak lain ibu. 4. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung. 5. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, dan seterusnya. 6. Paman, yaitu saudara dari bapak sekandung. 7. Paman sebapak, yaitu saudara dari bapak sebapak lain ibu. 8. Anak paman kandung. 9. Anak laki-laki paman sebapak. Dan 10. Hakim. Wali hakim ini berlaku apabila wali dari perempuan sebagaimana disebutkan di atas tidak ada, berhalangan hadir, atau ada tetapi mewakilkan kepada hakim. Dan yang keempat, bagi perempuan yang lahir di luar pernikahan. 3. Saksi. Saksi adalah 2 orang yang menyaksikan secara langsung proses akad nikah. Syarat-syaratnya adalah beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, laki-laki yaitu 2 orang laki-laki, adil, tidak dalam perjalanan haji atau umroh, tidak dipaksa, dapat melihat, bicara, dan mendengar serta paham maksud dari akad tersebut. Akad nikah. 4. Akad nikah. Akad nikah dapat diartikan sebagai perjanjian atau ikatan dalam pernikahan. Pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Bagi tunawicara bisa dilakukan dengan isyarat yang dipahami. Ijab merupakan pernyataan penyerahan atau menikahkan yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan kepada calon mempelai suami, dan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki berupa pernyataan kesediaan atau penerimaan dari wali atau adik kakak. Nikahan. Pernikahan sebagai fase kehidupan manusia yang penting memiliki banyak tujuan yang bisa diraih oleh manusia. Tujuan ini bisa ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek biologis, psikologis, sosial, dan hukum. Tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan hubungan suami istri untuk memenuhi tuntutan kebutuhan biologis dan psikologis kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan untuk memperoleh keturunan yang sah berdasarkan peraturan agama dan hukum yang berlaku. Fungsi keluarga sakinah untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan anggota keluarga, maka fungsi keluarga harus terpenuhi meliputi fungsi biologis, psikologis, dan sosiologis. Adapun fungsi keluarga sakinah antara lain: 1. Fungsi individual. A. Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah keluarga berfungsi sebagai saran untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan untuk memelihara diri dari perbuatan keji dan munkar. Keluarga sebagai wadah untuk beribadah kepada Allah dan sebagai pemelihara fitrah manusia. B. Memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Keluarga bertugas sebagai lembaga interaksi dan dalam ikatan batin yang kuat antar anggotanya. Ikatan batin yang kuat dapat dirasakan oleh anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang. Kasih sayang antar anggota keluarga akan mewujudkan keluarga yang selalu dalam situasi yang rukun dan bahagia.
C. Menimbulkan dorongan kesungguhan dalam menjalankan kewajiban mencari nafkah yang halal, memberi pelayanan optimal kepada suami, dan tuntunan agama lain akan timbul setelah berkeluarga. D. Fungsi keluarga yang lain adalah untuk melanjutkan keturunan yang diperoleh di dalam kehidupan keluarga merupakan modal bagi kelangsungan spesies manusia. Memperoleh keturunan yang baik adalah faktor penting bagi kehidupan bermasyarakat dan dalam upaya meningkatkan eksistensi manusia sebagai makhluk yang sempurna. 2. Fungsi sosial. A. Keluarga berfungsi sebagai benteng moral bangsa dalam ruang lingkup yang kecil. Sebuah bangsa yang berada dibentuk oleh keluarga-keluarga yang mengedepankan moral dalam kehidupannya. Bangsa yang sejahtera tercermin dari keluarga-keluarga harmonis yang hidup pada masyarakat tersebut. B. Fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan. Fungsi pendidikan ini terwujud di dalam tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dari anak-anaknya. Sebagai hadis Rasul yang menyatakan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang anak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau seorang Muslim. Begitu pentingnya peran lingkungan keluarga dalam membentuk sebuah keyakinan dan karakter seorang anak. Keluarga berfungsi untuk menanamkan internalisasi nilai-nilai, nilai ketuhanan, nilai akhlak, pengetahuan, dan keterampilan anak. Keluarga memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan dan melakukan bimbingan pada anak dan anggota keluarga yang lain tentang ketaatan beribadah dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tuntutan menjadi seorang warga yang negara yang baik. Yang ketiga, sakinah berasal dari akar kata sakanah yang berarti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Jadi yang dimaksud dengan keluarga sakinah yaitu sebuah keluarga yang aman, damai, penuh kasih sayang, dan dapat menyelesaikan masalah keluarga dengan baik, serta ditegakkan oleh pasangan-pasangan istri yang salih dan salihah, yang selalu mengikuti syariat Allah dan selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Keluarga muslim yang sakinah adalah keluarga yang berada di atas perkawinan yang sah, memenuhi hajat spiritual dan materi secara serasi dan seimbang. Diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah. Mawadah berasal dari kata al-wadu atau cinta atau mencintai sesuatu. Mawadah menurut bahasa berarti cinta atau harapan. Mawadah juga berarti selalu mencintai, baik di kala senang maupun susah. Sedangkan warahmah memiliki kata dasar yaitu rahmat yang berarti kasih sayang. Jika digabungkan, arti keluarga sakinah, mawadah, warahmah berarti keluarga yang selalu diberikan kedamaian, ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang. Kedamaian, ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang. Kunci utama untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah adalah meluruskan niat berkeluarga karena ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep keluarga sakinah menurut Islam adalah keluarga yang tenang, penuh kasih sayang. Dengan modal sakinah, selanjutnya dapat melahirkan mawadah, warahmah. Untuk mencapai mawadah ada 3 hal yang harus dicapai, yaitu perhatian, tanggung jawab, dan penghormatan. Sebuah keluarga dikatakan sakinah dalam suasana di dalam keluarga tersebut penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta terpeliharanya ketaatan dan antar sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga demi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai persiapan dan proses pernikahan. Yang pertama, persiapan pernikahan. Sebelum melakukan proses akad nikah, disunahkan untuk melakukan khitbah atau meminang. Hal ini disunahkan dalam Islam untuk memastikan kedua pihak sebelum akad nikah. Khitbah hanya untuk menandai atau kesepakatan untuk melakukan pernikahan dari kedua pihak, tidak memiliki implikasi hukum bagi keduanya. Sebelum terlaksananya proses pernikahan, hendaknya masing-masing mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang pernikahan. Adapun yang harus dipersiapkan, yang pertama adalah persiapan ilmu. Persiapan yang paling penting adalah mengetahui tujuan pernikahan dalam Islam. Di antara tujuan pernikahan dalam Islam adalah mendapatkan pahala dari aktivitas berumah tangga, menjauhkan diri dan keluarga dari api neraka, dan akhirnya meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Ilmu yang harus diketahui adalah hukum-hukum pernikahan seperti rukun nikah, kemudian apabila terpenuhi semuanya, insya Allah pernikahan menjadi sah secara agama. Yang kedua adalah persiapan mental atau psikologis. Menghadapi pernikahan, mempersiapkan diri untuk berlapang dada, menghadapi segala kekurangan pasangan, dan cara mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kepada pasangan. Persiapan yang ketiga adalah persiapan mental atau psikologis. Menghadapi pernikahan, sebelum menikah tentunya peningkatan kualitas diri dan kualitas ibadah mutlak diperlukan. Berdoa kepada Allah untuk mendapatkan suami yang soleh dan anak-anak yang akan menjadi penyejuk mata. Yang keempat adalah persiapan fisik. Mengetahui dan memeriksakan kesehatan alat reproduksi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan setelah menikah dan mengetahui tentang hubungan yang sehat. Yang kelima, yaitu persiapan ekonomi atau harta. Pernikahan adalah peristiwa yang besar dan prosesnya memerlukan biaya yang cukup, meliputi mahar dari laki-laki yang diberikan kepada perempuan sesuai dengan kemampuannya dan untuk acara walimah al-ursyi atau pesta pernikahan. Yang kedua, proses pernikahan. Dalam proses pernikahan yang paling penting adalah memenuhi syarat dan rukun nikah. Selanjutnya mendaftarkan diri ke kantor urusan agama atau KUA untuk mendaftar tahap aturan hukum yang berlaku agar pernikahan tercatat di pencatatan sipil dan diakui sah oleh negara. Proses pernikahan dilangsungkan dan disaksikan oleh pihak KUA dan diberikan bukti pernikahan berupa buku nikah untuk masing-masing pasangan. Setelah akad nikah, disunahkan menyelenggarakan walimah al-ursyi dengan tujuan memberitahukan bahwa telah terjadi pernikahan di antara pasangan yang menikah sehingga terhindar dari fitnah masyarakat. Walimah dilaksanakan sesuai adat istiadat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dianjurkan tidak bermegah-megahan sehingga tidak menimbulkan cemburuan sosial ataupun kemubaziran harta. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Membangun keluarga Islam. Abdurrahman An-Nahlawi 1995 halaman 142 mengungkapkan bahwa tujuan terpenting dalam membentuk keluarga adalah 1. Mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan keluarga. 2. Mewujudkan ketentraman dan ketenangan. 3. Mewujudkan sunnah Rasulullah SAW. 4. Memenuhi kebutuhan kasih sayang kepada anak-anaknya. 5. Penjagaan fitrah agar tidak menyimpang dan jalan yang. Saya akan melanjutkan materi. Tujuan keluarga bisa terwujud dengan upaya-upaya yang dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban masing-masing di dalam keluarga dengan cara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Yang kedua, saling mengenal dan memahami karakter, sifat, dan kebiasaan masing-masing agar bisa saling menyesuaikan antar keduanya. Yang ketiga, memiliki kepercayaan kepada masing-masing pasangan agar tidak memunculkan konflik. Yang keempat, komunikasi yang baik dan keterbukaan agar dapat menyelesaikan konflik yang ada dalam keluarga. Diupayakan setiap keluarga untuk memiliki family time agar menjadi harmonis. Yang kelima, menjalankan kewajiban dan memberikan kebahagiaan meskipun dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Yang keenam, senantiasa menjalankan ibadah dan berdoa kepada Allah karena menikah sendiri pada dasarnya merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Selain itu, masing-masing pasangan senantiasa membina diri ke dalam ketaatan kepada Allah. Kewajiban suami. Yang pertama yaitu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Nafkah ini termasuk kewajiban suami memberikan istri makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Selain itu juga kebutuhan psikologis dan juga biologis seorang istri. Yang kedua yaitu memperlakukan atau menggauli istri dengan baik, lemah lembut, dan juga menjaga kehormatan seorang istri. Yang ketiga, kewajiban suami yaitu mendidik dan juga membimbing seorang istri. Kewajiban suami bukan hanya memenuhi kebutuhan istri saja, tetapi juga suami harus menjaga istri dan juga keluarganya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban istri. Yang pertama, istri harus mentaati suami selama perintah suami tidak berlawanan dengan perintah Allah dan juga Rasul dan setia kepadanya. Bagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, sekiranya boleh aku memerintahkan seseorang sujud kepada manusia, tentulah aku perintahkan kaum perempuan sujud kepada suaminya. Karena begitu besar Allah jadikan hak laki-laki atas istrinya. Hadis riwayat Abu Daud. Kewajiban istri yang kedua yaitu menjaga kehormatan keluarga, baik mengenai harta maupun dirinya. Seorang istri akan ditanya pertanggungjawab terhadap haknya di dalam rumah, seperti dalam hadis Rasulullah. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat.